Sempat dicoret STY, Eliano terharu kembali bela timnas Indonesia. Tak dipanggil timnas, Asnawi akui jadi cadangan pun tak masalah. Tips untuk supporter Garuda yang hadir langsung di GBK, masalah internal hampir rival Malaysia makin terpuruk. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat dicoret STY, Eliano terharu kembali bela timnas Indonesia. Eliano Rinders kembali menjadi sorotan publik tanah air usai namanya kembali dipercaya oleh Sintayong dalam skuad menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, isu miring sempat menghampiri Eliano usai Sintayong secara mengejutkan tidak memasukkan nama pemain naturalisasi timnas Indonesia Eliano Rinders dalam daftar skuad Garuda saat melawan Cina. Kala itu Sintayong mengambil keputusan tersebut lantaran perihal kebutuhan taktik. Namun banyak isu beredar bahwa ada masalah di antara pelatih asal Korea Selatan itu dengan Eliano dan dikhawatirkan bernasib sama seperti Elkan Bagot. Kendati demikian, isu receh tersebut pun terbantahkan usai Eliano resmi masuk daftar terbaru skuad Garuda. Menariknya, pada pemanggilan debutnya di timnas Indonesia, Eliano terdaftar sebagai pemain belakang. Namun kini pemain PSSI Soli tersebut berada di antara barisan lini depan. Hal itu menandakan bahwa Sintayong telah menerima masukan dari banyak pihak bahwa Eliano akan lebih maksimal jika ditempatkan sebagai winger. Lagi-lagi, Eliano sendiri mengaku bangga dan tidak sabar untuk kembali memakai jersey merah putih. Ini menarik untuk menanti aksi Eliano menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dengan kembali mendapatkan kepercayaan, bukan tidak mungkin gol debut saudara kandung Tijani Rinders tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja. Tak dipanggil timnas, Asnawi akui jadi cadangan pun tak masalah. Performa buruk hingga cedera menjadi sejumlah alasan Asnawi Mangkualam kehilangan kepercayaan Sintayong di skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Asnawi memang dinilai tampil buruk saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Namun berhasil kembali ke performa terbaik saat membela Port FC, Asnawi justru mengalami cedera yang mengharuskan menjalani pemulihan setidaknya 4 pekan. Alhasil Sintayong sendiri memanggil Dua Sayuri sebagai pengganti kapten timnas Indonesia itu. Seakan menanggapi hal tersebut, Asnawi menuliskan kata-kata menyentuh dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Berkaca pada unggahan usai laga melawan Australia, Asnawi kala itu mengunggah foto saat dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia untuk pemain cadangan jelang laga kontra Australia. Namun demikian, Asnawi Mangkualam memberikan caption yang menjelaskan bahwa dirinya tetap bahagia. Meskipun menjadi andalan, bahkan harus dicoret lantaran cedera, Asnawi menegaskan akan bangga jika kembali menjadi bagian tim merah putih. Tips untuk supporter Garuda yang hadir langsung di GBK. Pertama, ketahui akses ke GBK. Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta bukan hanya tempat olahraga tapi juga landmark nasional yang dinamai Presiden pertama Indonesia Soekarno. Selain kapasitas besar dan fasilitas modern, SUGBK telah menjadi tuan rumah acara internasional seperti Asian Games 1962 dan 2018. Untuk menuju GBK, supporter Garuda bisa naik transportasi umum seperti Transjakarta, MRT atau KRL komuter lain, meski beberapa halte dan stasiun agak jauh memerlukan berjalan kaki atau transportasi tambahan. Kedua, berangkat lebih awal. Jakarta terkenal dengan kemacetan, terutama saat acara besar seperti pertandingan sepak bola. Meski SUGBK punya area parkir, namun sering cepat penuh. Datang lebih awal bisa menghindarkanmu dari kemacetan dan memberikan waktu untuk mendapatkan tempat duduk terbaik atau bercengkrama dengan penonton lain. Ketiga, siapkan logistik. Agar tetap bertenaga saat mendukung timnas, pastikan kamu terdehidrasi dengan makan cukup sebelum ke stadion. Jika ada larangan membawa minuman kemasan, minuman yang dibeli akan dipindahkan ke wadah plastik. Untuk yang bisa membawa botol minum sendiri, cek dulu apakah diperbolehkan. Masalah internal hampir rival Malaysia makin terpuruk.
Kabar menarik datang dari pemilik klub terbaik Malaysia saat ini Jordarul Takzim Tengku Ismail yang menolak bergabung dengan manajemen Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM yang sedang mendapatkan tekanan karena timnas Malaysia terpuruk. Diketahui Ismail sempat menjadi presiden FAM periode 2017-2021. Namun pria 40 tahun ini hanya memimpin sepak bola Malaysia selama 1 tahun. Kehadiran Ismail di FAM disebut-sebut bisa meningkatkan prestasi timnas Malaysia. Terlebih Ismail sukses mengelola JDT, salah satu klub terbaik di Asia Tenggara saat ini. Dukungan finansial yang luar biasa membuat JDT mampu bersaing di level Asia. Namun demikian Ismail memastikan tidak akan bergabung dengan FAM. Ismail tidak mau bekerja di bawah FAM. Saya tidak akan bergabung dengan FAM yang akan bergabung dengan saya, ujar Ismail dikutip dari New Straits Times. Tak bisa dipungkiri FAM sedang mendapatkan tekanan luar biasa menyusul terpuruknya timnas Malaysia di semua kategori. Terakhir, Harimau Malaya Muda U20 dan U17 gagal lolos ke putaran final Piala Asia. Kondisi tersebut tentu berbanding terbalik dengan kondisi Federasi Sepak Bola Indonesia saat ini. Dulu PSSI yang terkenal bobrok, kini berhasil bangkit era Iwan Bule dan disempurnakan oleh Erick Thohir. Bahkan prestasi mulai mengiringi skuad Garuda berkat federasi yang terbukti mumpuni. Padahal dulu timnas Indonesia jadi sasaran rival ASEAN termasuk Malaysia, lantaran berada di ranking bawah hingga beberapa kali gagal di level Asia Tenggara. Kini semua kelompok umur timnas Indonesia yang lolos ke Piala Asia menjadi bukti nyata bahwa Indonesia telah membuat iri para rivalnya.